Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kaila mau open cam atau bagaimana? Off cam aja deh, Kak. Off cam aja, lagi di Tasik soalnya ya, sinyalnya lup-lup ya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridhoi ya. Semoga di liburan ini semangat Kaila jadi saksi bahwa Kaila tetap semangat belajar untuk mempersiapkan pembelajaran nanti kenaikan kelas ya. Naik kelas 12 berarti nanti ya. Baik, kemarin Kaila minta kita latihan soal ini aja ya. Buffer solution. Boleh? Iya, boleh. Ya, kita share screen. Dari sekolah juga masih pesantren kilat kan. Paling nanti penilaian akhir tahun itu mulai dari perhitungan pH, hidrolisis, titrasi, kemudian larutan buffer sama koloid. Udah cuma itu aja. Jadi sebenarnya materinya udah selesai sih. Tinggal review aja ya. Kakak share screen, kita latihan soal. Sebentar, ini ada di mana? Oh, ini ada breakout group, kita pindah aja. Oh, di sini aja deh. Di sini aja nggak apa-apa. Kaila kepental. Bingung ini kakak kalau liburan berduaan begini. Oke, udah ya. Sip. Berarti ini kita izin. Nah. Udah kelihatan, Kai? Sudah, Kak. Kita akan latihan soal untuk larutan buffer ya. Kemarin masih ingat Kaila bahwa buffer itu apa? Nama lain dari buffer? Larutan. Penyangga ya. Ada berapa jenis? Dua. Ada dua. Ada penyangga asam dengan penyangga basa, ya kan? Penyangga asam itu komponennya dia terdiri dari asam lemah, ya kan? Ditambah basa konjugasinya ya. Sementara penyangga basa ini terdiri dari basa lemah ya. Basa lemah ditambah asam konjugasinya. Seperti itu ya. Nah, larutan penyangga asam berarti dia mempunyai pH sekitar di bawah 7 ya. Penyangga basa pH-nya adalah di atas 7. Ya, nih kita ingatin lagi. Baik. Nah, ini kita lihat dulu soal nomor 1. Boleh dibaca, Kaila? Salah satu contoh larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran. Oke, salah satu contoh larutan penyangga adalah larutan yang mengandung apa? Tadi konsepnya bisa asam lemah dengan konjugasinya atau basa lemah dengan konjugasinya. Kita cek satu-satu ya. Asam nitrat ini asam lemah atau asam kuat? Asam kuat.
Asam nitrat? Lemah ya. Asam kuat kan? Ya. Asam kuat itu dia ada HCl, HBl, HI, HNO3, H2SO4, dan HClO4. Seperti itu ya. Berarti dia tidak akan membentuk larutan penyangga karena dia asam kuat ya. Sekarang yang B, karbonat. Asam karbonat. Ini asam kuat, asam lemah? Karbonat. Ada nggak di kumpulan ini? Di kumpulan ini ada nggak karbonat? Ada itu Ada. yang... Ada di kumpulan asam kuat nggak? Ada. Mana? Yang H2. H2SO4. Ini kan H2CO3. Beda. Oh iya beda. Berarti lemah. Iya, berarti dia asam lemah. Nah. Kaila ulangi satu ion hidrogen. Jadi apa? CO3 minus. Ya, betul nggak? Oh iya. Berarti ini asam lemah, ini adalah basa konjugasinya. Nah, sekarang kalau kita lihat di situ ada NaHCO3. NaHCO3. Nah, ini kalau terionisasi kan membentuk ion Na plus dengan HCO3 minus. Nah, ini sama nggak? HCO3 minus ini dengan HCO3 minus ini? Sama. Berarti asam lemah dengan basa konjugasinya. Maka dia akan membentuk larutan penyangga. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Yang B, betul. Jawabannya adalah yang B. Kalau yang C kan itu basa kuat ya. Basa kuat. Yang D itu basa lemah, tetapi dia dengan HCl, dengan asam kuat. Berarti bukan dengan asam konjugasinya, nggak nyambung yang D. Yang E itu asam lemah, tapi dengan basa kuat. Jadi bukan dengan konjugasinya ya. Konjugasinya itu adalah cirinya selisih satu hidrogen. Seperti itu. Ya. Baik, ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Udah cukup. Bisa ya, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, boleh dibaca, Kaila? Pernyataan berikut yang tidak benar mengenai larutan penyangga adalah... Oke, yang tidak benar. pH-nya konstan. Benar konstan? Benar, kan dia cenderung cenderung aduh ini apa? Oke, aku restart mau ya? Bahaya nanti kalau di oke takutnya nge-restart. Ini ganggu aja nih ah. Udah. Oke. Si larutan penyangga mempunyai pH yang konstan kan? Karena dia stabil ya. pH-nya tidak berubah dengan penambahan sedikit asam atau basa. Betul, karena dia stabil maka dengan adanya penambahan sedikit asam atau basa, pH-nya cenderung tidak berubah ya. C, pH-nya tidak dipengaruhi oleh pengenceran. Betul. Jadi dengan ditambahkan air itu pH-nya pun akan tetap ya. pH-nya selalu sama dengan pKa dengan PKB? Belum tentu. Karena tergantung dari konsentrasi mol asam dan basa konjugasinya. pH-nya tidak dipengaruhi oleh CO2 itu benar ya. Berarti jawabannya ya yang D. pH-nya belum tentu sama dengan pKa dan PKB. Seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, ini udah keperhitungan. Suatu larutan yang mengandung 0,1 mol asam asetat mempunyai pH sebesar berapa? Asam asetat itu apa? pH 3 CO. Oke, COH dengan natrium asetat. Berarti CH3 COON Na, ya. Asam asetatnya katanya 0,1 mol.
dengan harga Ka sebesar 10 pangkat minus 5. Seperti itu ya. CH3CONA-nya adalah berapa? 0,01 mol. Ini 0,01 mol. Pertanyaannya berapa pH-nya? Coba kita cek dulu, dia membentuk larutan penyangga atau tidak? Gimana, Kak? Larutan penyangga atau tidak? Ini asam? Ya? Iya. Ini basa konjugasinya bukan? Iya. Iya, basa konjugasinya karena kehilangan satu hidrogen kan, diganti oleh Na. Seperti itu. Oke. Sekarang kalau asam lemah dengan basa konjugasinya berarti membentuk penyangga asam atau penyangga basa, kan? Kalau asam lemah. Asam. Penyangga asam. Berarti rumusnya apa kalau penyangga asam? Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Seperti itu, ya. Yuk, tinggal kita substitusi angkanya. Berapa harga Ka-nya? Kita substitusikan. Sama dengan 10 pangkat minus 5 ya. Kali mol asam lemahnya berapa? 0,1 mol. Oke. 0,1. 0,1. Mol basa konjugasinya berapa? 0,01. 0,01 ya. Betul enggak? 0,01. Nah, ini 0,1 dibagi 0,01. Berarti berapa? Ini kan 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat minus 2. Berarti 10 pangkat min 1 ya? 0,1 kan? Betul enggak? Jadi kalau ini kita coret, ini kita coret kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1 berapa kan? Dikali. Iya. Jumlahin aja minus 5 sangat dengan minus 1-nya. 10 pangkat minus 6. Minus 6, oke. Kalau konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus 6, berarti pH-nya berapa? 6. Berapa? 6. 6. Berarti jawabannya mana? Yang B. Oh, gitu. B. Seperti itu. Ya. Jadi kita tentukan dulu sifatnya, penyangga asam atau penyangga basa. Tuliskan rumusnya sesuai dengan kalau penyangga asam konsentrasi H+, kalau penyangga basa itu adalah konsentrasi OH- kayak gitu ya. Kalau penyangga asam mol asam lemah per mol basa konjugasi, kalau penyangga basa berarti mol basa lemah per mol asam konjugasinya. Bisa? Bisa, Kak. Ngerti. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Nah, nomor 4. Larutan HCl 0,1 M dicampurkan Terus 50 ml larutan NH3 0,3 M. Kalau KB tadi itu 10 pangkat minus 5, maka pH larutan yang terjadi adalah HCl-nya teteh diubah ya? nggak usah, tapi hasilnya jadi milimol nggak masalah. Nanti kan milimol dengan milimolnya dicoret ya. HCl-nya kan 100 mili, 0,1 molar. NH3-nya adalah 50 mili, 0,3 molar. Ya, jika Kb-nya adalah 10 pangkat minus 5, itu pH-nya ya. Oke, kita cek dulu yuk. HCl, ini asam kuat atau asam lemah? HCl kuat. Asam kuat.
NH3 dengan NH4OH itu sama saja, basa kuat atau basa lemah? Basa lemah ya. Nah, kalau tadi soal nomor 3, ini kan sudah asam lemah dengan basa konjugasinya. Betul nggak? Tapi kalau soal nomor 4, ini asam kuat dengan basa lemah. Maka kita cek sisa. Kita reaksikan, kemudian kita cek sisa. Kalau HCl ditambahkan NH3 kan terbentuk garam NH4Cl. Nah, ini adalah asam konjugasinya. Asam konjugasi atau disebut juga garamnya. Seperti itu. Nah, penyangga itu akan terbentuk ketika tersisa basa lemah. Jadi akan terbentuk penyangga ketika tersisa basa lemah dan asam kuatnya ini harus habis. Paham nggak? Harus habis. Harus habis. Caranya gimana harus habis? Nah, seperti ini. Kita cari mula-mula. Ini mula-mula. Mula-mula bereaksi sisa. Kita buat bagan ya. Kita cek mol pada saat sisa. Itu harus yang lemah yang tersisa baru dia akan bentuk penyangga. Harus yang lemah. Oh. Mol itu kan molar dikalikan volume. Kailah kalikan aja. 100 kali 0,1 berapa? 10 milimol ya. 50 kali 0,3. 15 milimol. Sebentar, Nak. Nah, sekarang tadi kata kuncinya apa? Asam kuat harus habis. Coba pakai logika. Kalau asam kuat harus habis mula-mula 10 milimol, maka bereaksinya harus berapa milimol biar dia habis? Biar dia nggak ada sisa. Kalau Kalila punya uang 1.000, biar habis nggak bersisa, maka 1.000 itu harus diapain? Dijajanin kan, dihabisin ya? Betul nggak? Ini juga sama. HCl mula-mulanya 10 milimol, maka biar dia habis tidak bersisa, maka harus bereaksi juga sebesar 10 milimol. Paham nggak? 10 kurangi 10 kan 0. Bisa? Bisa, Kak. Oke. Sekarang lihat koefisiennya. Jika HCl yang koefisiennya 1 bereaksi 10 milimol, maka NH3 yang koefisiennya juga 1, berapa bereaksinya? Mol yang bereaksi berbanding lurus dengan koefisien. Maka mol NH3 yang bereaksi berapa, Nak? Mol NH3. Berapa? Mol NH3-nya. NH3-nya berapa? Sama-sama HCl kan koefisiennya sama. Iya. Jadi berapa? 10 juga. 10 juga karena koefisiennya sama, kecuali kalau koefisiennya beda. Baru kita kalikan koefisien. Misalnya koefisien 2, baru kita kalikan 2. Seperti itu. Bisa ya? Baik. Maka NH3 mula-mula 15, bereaksi 10, tersisa berapa? 15 kurangi 10. 5 milimol. Nah, ini garam yang terbentuk kan mula-mula nggak ada ya. Nah, garam yang terbentuk sebanding dengan koefisien berarti adalah 10 milimol juga. Karena koefisiennya 1, maka di sini 10 milimol. Gitu. Jadi, pada saat sisa ini terdapat 5 milimol basa lemah, ya kan? NH3 itu basa lemah kan? Jadi terdapat 5 milimol NH3 dengan 10 milimol NH4Cl. Maka ini akan membentuk larutan apa? Penyangga asam atau penyangga basa? Penyangga asam. NH3 kan basa lemah. Basa dulu. Berarti larutan basa. Oke, basa berarti ya. Karena ini basa lemah, maka akan membentuk penyangga basa. Seperti itu. Kalau penyangga basa berarti konsentrasi OH minus
sama dengan, kalau penyangga asam itu adalah Ka, kalau penyangga basa ini adalah Kb. Kali mol basa lemah, kita bagi mol ke asam Kuat. konjugasinya. Konjugasi. Ya, yuk tinggal masukkan angkanya. Oke, KB-nya berapa katanya? 10 pangkat minus 5. Minus 5. Mol basa lemahnya berapa? 5 milimol. 5 milimol. Tuh kan, milimol dengan 5 milimol nanti jatuhnya kan dicoret ya. 5 milimol kita bagi dengan mol dari, ini kan basa lemah, ini adalah asam konjugasinya. 10 milimol ya? Betul enggak? 5/10 berarti setengah ya, Nak? Setengah ya, benar enggak? Kan 1/2 ya? Setengah itu kan 5 pangkat min 1. 5 pangkat min 1 kali 10 pangkat minus 5. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 6. Betul enggak? 10 pangkat minus 6 ya? Ya betul. 10 pangkat ya. minus 5 ini kan 10-nya naik ke atas jadi 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5 jadi 10 pangkat minus 5. Nah, karena di sini konsentrasi OH minus, maka yang kita cari adalah POH-nya. POH sama dengan 6-nya turun ke depan. 6 minus logaritma 5. pH-nya berapa? pH tambah pOH kemarin berapa? 14 kan? 14 dikurangi POH-nya. 6 minus log 5. 14 dikurangi 6. 8. Minus kali minus plus logaritma 5. Seperti itu. Ada? Jawabannya mana? Ini panjang banget sih, Kak. Nanti Kakak punya rumus cepetnya loh ini. Nggak usah pakai reaksi. Nanti kelas 12 aja ya. Kakak kasihnya ya. Pakai rumus konsep dulu. Latihan soalnya di share kayak biasa aja. Ya? Latihan soalnya boleh di share kayak biasa. Boleh banget. Nanti di save as ya. Ada pertanyaan dulu untuk pencampuran asam basa. Kalau tadi kan asam dengan konjugasinya, kalau ini asam basa, kita cari yang tersisa. Dia akan untuk penyangga ketika yang tersisanya adalah asam lemah atau basa lemah. Yang kuatnya harus habis bereaksi. Paham ya? Lanjut. Oke. Boleh dibaca? Larutan penyangga umumnya mempunyai ketentuan dan sifat-sifat seperti mol ini, kecuali itu berarti yang bukan ya? Dibuat dari asam lemah dengan basa konjugasinya, benar nggak? Betul. Betul. Ini betul ya, asam lemah dengan basa konjugasinya membentuk penyangga asam ya. Oke. Yang B, paling efisien jika konsentrasi asam dan basa konjugasinya sama banyak? Enggak juga ya. Sebentar dicek dulu yang C. pH-nya dianggap tidak berubah kalau sedikit diencerkan. Betul ya? Ka dari asamnya harus sama dengan Kb? Enggak juga. Dapat dibuat dari asam lemah diprotik seperti ini boleh. Berarti yang kecuali itu yang D. Ka dari asamnya harus sama dengan Kb dari basa konjugasinya. Ini tidak harus ya. Nggak harus sama kan ya? Tidak harus sama. Kalau sama berarti sama-sama kuat atau sama-sama lemah nantinya ya. Lanjut soal nomor 6. Nah, ini buffer dalam kehidupan sehari-hari biasanya ada dalam sistem peredaran darah. Jadi buffer dalam tubuh makhluk hidup ya. Ini ada sistem peredaran darah manusia atau hewan.
Ini adalah campuran antara H2CO3 dengan kulangi satu hidrogen jadi apa? HCO3 minus ya. Kemudian ada juga dalam sel intrasel ya. Buffer yang terbentuk adalah ini H3PO4 dan H2PO4 minus. Kemudian ada dalam protein. Dalam protein itu NH3 dengan NH4+. Berarti ini jawabannya yang mana? Peredaran darah katanya. Yang mana berarti Kayla? Peredaran darah. Peredaran darah dari H2CO3 ya? Iya, betul. H2CO3 dengan HCO3 minus. Berarti yang A. Yang A. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini kalau intrasel fosfat ya, kalau protein NH3 ya. Ingat-ingat. Wah, mohon. Nomor 7 udah hitungan lagi nih. Campuran antara CH3 COOH ini hampir sama dengan soal nomor berapa tadi? CH3 COONA ini harga Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5 katanya. Maka pH-nya sekitar berapa? Berarti penyangga asam ya? Penyangga asam itu konsentrasi H+ ya. Nah, kalau tidak diketahui anggap molnya sama. Jadi Ka kali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Iya, basa konjugasinya. Nah, ini kan ini asam lemah, ini basa konjugasinya. Nah, di sini kan molnya tidak diketahui ya. Kalau tidak diketahui dianggap aja sama. Jadi kita coret, ya. Maka kita tinggal masukin konsentrasi H+-nya itu adalah sama dengan harga Ka-nya, ya. Sama dengan harga Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5, ya. Maka kita dapat pH-nya sekitar 5 minus logaritma 1,8. Berarti ini 5 kurang dikit ya? Berarti antara 4 sampai 5. Betul nggak? Boleh nggak jauh beda. Antara mungkin sekitar 4,8-an ya. Yang ini ya jawabannya ya. Antara 4 sampai 5. Di dompet ini. Oke, lanjut 8. Dari, boleh Kayla yang baca? Dari sinyal berikut ini yang membentuk buffer jika dicampur dengan NaHCO3 adalah ini. membentuk NaHCO3. Nah, ini kan ada Na-Na-nya, berarti ini adalah suatu basa konjugasi. Terserah. Suatu basa konjugasi ya. Nah, untuk mencari asam lemahnya, Kayla tambahkan 1 hidrogen. Di bagasi motor. Berarti hidrogen Na-nya diganti 1 hidrogen. Jadi H2CO3. Betul nggak? Ya. Na-nya diganti hidrogen. Jadi HHCO3 atau H2CO3. Berarti yang mana? Pokoknya kalau buffer itu yang nyambung lah, yang komponennya ada yang serupanya ya.
Kalau NaOH itu kan nggak nyambung. Na memang serupa, tapi dia kan kuat ya. Jadi yang serupanya itu yang lemahnya. Gitu. 9. Ke dalam larutan basa lemah, LOH ditambahkan pada garam L2SO4, sehingga konsentrasi LOH menjadi 0,1 molar dan konsentrasi L2SO4 sebesar 0,05 molar bila Kb LOH nya 10 pangkat minus 5, maka pH campuran adalah ya. Jadi LOH ini 0,05 molar. L2SO4 kebalik ya kakak ya? LOH-nya berapa? 0,1 ya? 0,1 LOH, L2SO4 0,05 ya? Kebalik. Satu molar, L2SO4-nya adalah 0,05 ya. Oke, Kb-nya 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5, maka hitung pH-nya ya, gitu ya? Iya, pH campuran. Nah, ini udah jelas dikasih tahu, ini basa lemah, ini berarti basa konjugasi. Maka dia akan membentuk penyangga penyangga basa. Bukan ada asam ya itu. Kalau penyangga asam berarti asam lemah kan? Berarti kalau penyangga basa kita cari H+ atau H-? Oh, H-. Oh, H- ya. Berarti konsentrasi OH- apa rumusnya Kak, ingat nggak? Kb kali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Ini karena ini salah nih, bukan basa konjugasi, ini asam. Gitu ya. Yuk masukkan. Kb-nya berapa? 10 pangkat minus 5. Mol basa lemahnya kan 0,1 molar ya. Nah, di sini ada jebakan. Ini kan L2SO4 itu garam. Kalau Kaila ionisasikan kan jadi L2+ sebanyak 2 ditambah SO4 2-. Nah, ini kan garamnya. Sementara asam konjugasinya itu yang ininya saja nih, kationnya saja. Ini asam konjugasinya, paham nggak? Jadi asam konjugasinya itu L-nya saja. Kalau tadi kan kayak NH4Cl, ya, itu kan garamnya. Tapi kalau asam konjugasinya kan NH4+-nya saja. Ngerti nggak? Kalau ada L2SO4, ini kan garamnya. Asam konjugasinya itu kan L2+-nya saja. Paham nggak? Yang L2+-nya aja. Nah, sekarang berhubungan dengan molaritasnya. Kalau L2SO4 0,05 molar, maka kalau 2L2+ berapa molar? Lihat koefisiennya. 2. Iya. Jadi 2 kali 0,05. Nah. 2 kali. Berapa? 0,1? Masukkan ke sini. Bisa? Bisa. Ya, jadi ingat asam konjugasi dengan garam belum tentu sama kalau dia valensinya bukan 1. Kalau valensinya 1 pasti sama. Gitu. Bisa ya? Berarti 0,1 bagi 0,1 habis. Sisanya adalah 10 pangkat minus 5. Berarti pH-nya 5. Belum. Itu pH atau POH? Ayo. Jangan buru-buru. Ini apa? Oh iya. Oh itu ya belum ya? Ini baru POH kan? Kan bahasa konjugasi. Kalau bahasa konjugasi itu pasti POH dulu yang kita dapat.
Enggak langsung pH. Ya, berarti pOH-nya yang 5. Betul? Ya kan? Nah, maka pH-nya berapa? 14 dikurangi 5. Berapa? 9. 9. Ada pertanyaan? Boleh lanjut. Kenapa? Udah, lanjut aja. Lanjut. Nanti kan dipelajari ulang ya. Lagi, suatu campuran terdiri dari asam asetat, berarti CH3, COOH sebanyak 10 ml 0,1 molar, ya kan? Ditambah dengan natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu apa? NaOH sebanyak 5 ml 0,1 molar. Nah, ini bukan konjugasinya. Jadi Kaila harus hafal dulu. Kalau ini asam dengan basa, ini asam lemah, ini basa kuat. Berarti untuk menentukan apa sifatnya kita cek sisanya ya. Sisanya dicek yang lemah atau bukan. Kalau sisanya yang lemah berarti membentuk buffer atau penyangga ya. Oke, yuk mula-mula bereaksi sisa ya. Oke. Mula-mula kaliin Kai, 10 kali 0,1. 1 milimol ya. 5 kali 0,1. 0,5 milimol. Tadi biar yang tersisanya yang lemah, siapa yang harus habis bereaksi? Yang kuat. Berarti siapa yang harus habis? Ini ya? Yang ini harus habis ya? Kalau harus habis, mula-mulanya 0,5, maka bereaksinya harus 0,5 juga. Ini gini kan? Ini 0,5 juga ya. Nah, ini garam yang terbentuk nanti adalah atau konjugasinya CH3 COONA. Ini mula-mulanya nggak ada, terbentuknya juga 0,5. Kenapa sama-sama 0,5? Karena koefisiennya kebetulan sama, 1 ya. 1 dikurangi 0,5. 0,5 milimol CH3 COOH ya. Kemudian di sini garamnya terbentuk adalah 0,5 milimol CH3 COONA seperti itu ya. Maka di sini terdapat campuran seperti tadi. CH3 COOH dengan CH3 COONA. Ini 0,5 milimol ya kan? Ini juga 0,5 milimol. Ayo tentukan Kai sifatnya asam atau basa. CH3COH asam lemah atau basa lemah? Asam lemah. Asam lemah. Maka sifatnya penyangga asam atau penyangga basa? Penyangga asam. Penyangga asam. Maka yang dicari H+ atau OH-. H+. H+. Yuk sama-sama. Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasinya ya. Yuk substitusikan. Ka kalau tidak diketahui di soal, harganya adalah 10 pangkat minus 5. Baik Ka maupun Kb kalau tidak diketahui di soal, harganya adalah 10 pangkat minus 5 ya. Mol asam lemahnya berapa ini? 0,5 milimol. Oh, enggak, ini juga bukan value kok yang ditanyakan ya. Nih, dia estimasi juga ya. Berarti nggak usah kita masukkan. Nggak usah. Berarti kita masukkan dalam bentuk kalimat aja. Berarti ini sama dengan Ka kali mol asam lemahnya 0,5 ya.
Konjugasinya juga 0,5. 0,5 dibagi 0,5 kan 1 ya? Betul? Ya. Maka H plus ini akan sama dengan Ka. Maka pH sama dengan pKa. Paham nggak? pKa maksudnya Kalau gimana, Kak? konsentrasi H plus sama dengan Ka, maka pH sama dengan pKa gitu. Kalau konsentrasi OH minus sama dengan Kb, POH sama dengan PKb gitu ya. Berarti yang mana jawabannya? Yang lebih Sama dengan pKa. Berarti yang mana? Nih, pH sama dengan pKa. Berarti ya? Nah, ini ya. Yang C ya? Betul nggak? Iya, betul. Laila mau sampai jam berapa? Masih lanjut? Sekarang berapa soal lagi, Kak? Ada 20 sih. Tapi ini bisa buat 2 pertemuan sebenarnya. Tergantung dari kebutuhan. Boleh minggu depannya lagi aja. Kenapa? Boleh minggu depannya lagi aja. Minggu depan lagi ya. Berarti 10 soal lagi kita bahas minggu depan. Nanti Kakak save pembahasannya untuk Kakak Kaila pelajari ulang ya. Kakak izin stop share. Kita save dulu, takut lupa. Bangunin itu. Ya nanti. Ya, Kak. Ya, sebentar. Not start. Baik, alhamdulillah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat buat bekal Kaila dalam belajar di sekolah maupun untuk persiapan penilaian akhir tahun. Kenaikan kelas nanti berarti ya. Baik, boleh lead meeting. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.